Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Mr. Trade-in. Dan hari ini kita masuk ke dalam IHSG Daily untuk hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 teman-teman. Dan sebelum kita mulai, pastikan teman-teman sudah mengklik tombol subscribe-nya, serta jangan lupa untuk teman-teman follow Instagram @mrtrade-in ya. Oke, kita langsung masuk ke dalam pembahasan market hari ini. Nah, yang pertama dari indeks kita dulu teman-teman, hari ini ditutup melemah 0,98% di level 6.623 ya. Jadi untuk hari ini secara sektor yang mengalami koreksi cukup dalam dari sektor perbankan teman-teman. Kalau kita lihat hari ini 4 bank besar kita ya, Bank BCA, kemudian Mandiri, BNI dan juga BRI mengalami koreksi cukup lumayan dalam teman-teman. Nanti kita akan lebih lanjut cek di teknikalnya. Nah, tapi untuk hari ini ada sedikit tarikan teman-teman dari sektor energi ya, yang mengalami technical rebound. Nah, selanjutnya kita lihat kurs rupiah dulu untuk hari ini. Untuk hari ini kurs rupiah masih berada di angka 15.594 teman-teman ya. Lalu untuk teknikal untuk hari ini teman-teman ya, kita cek. Untuk hari ini secara charting kita lihat hari ini candlenya candle merah. Tadi sempat low-nya menyentuh 6.570 teman-teman. Tetapi waktu closingan sesi kedua, dari sesi kedua ya sampai yang closingan, ada sedikit tarikan dari sektor energi teman-teman, sehingga closingannya bisa berhasil kembali di atas level 6.600. Karena sempat saya mention sebelumnya bahwa level 6.600 merupakan level yang cukup penting buat indeks kita. Nah, dan untuk hari ini saya menganggap belum dijebol teman-teman level 6.600 nya, karena secara closingan masih bisa bertahan di atas level itu ya. Nah, untuk potensi sementara menurut saya masih dalam fase konsolidasi teman-teman, di level 6.600 sampai dengan 6.700 nih, mungkin masih bergerak dalam area ini. Kemudian saya lihat ke time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame 15 menit teman-teman. Nah, di sini dalam time frame 15 menit kita melihat di sini terjadi bullish divergence ya teman-teman. Yang artinya secara candle harganya dia mengalami penurunan, tapi secara momentum MACD-nya atau indikatornya dia terlihat naik teman-teman. Jadi ini dinamakan terjadi namanya bullish divergence, yang kecenderungannya biasa seperti ini bisa terjadi untuk pembalikan arah dalam jangka pendek teman-teman. Karena kan ini dalam time frame 15 menit ya, yang berarti mungkin dalam jangka pendek, mungkin setengah harian teman-teman, ini bisa kembali rebound sementara waktu nih. Kalau sini saya lihat mungkin bisa kembali menguji ke level 6.670-an ya teman-teman. Di sini untuk indeks kita dengan dasarnya terbentuk di sini ada bullish divergence teman-teman. Nah, sedikit ringkasan dari saya teman-teman. Untuk time frame daily atau harian, potensi pergerakan market masih dalam fase konsolidasi ya. Namun untuk time frame 15 menit, saya melihat mungkin terjadi sedikit penguatan teman-teman, atau pembalikan arah ya untuk sementara waktu. Nah, kemudian kita lihat untuk banking kita teman-teman hari ini secara teknikal ya. Untuk yang pertama kita lihat dari Bank BCA teman-teman. Nah, untuk Bank BCA ini terakhir saya lihat udah mulai kelihatan ada outflow dari asing teman-teman, yang artinya asing mulai melakukan aksi taking profit ya di BCA ini. Nah, untuk tren jangka pendeknya menurut saya BCA dalam fase bearish teman-teman, atau koreksi. Dan untuk supportnya sementara di level 8100 sampai dengan 8125 nih. Ini menurut saya support yang cukup penting untuk Bank BCA sementara waktu ini. Kalau misalkan dijebol ya mungkin saya masih ada consider level support di 7950 teman-teman. Untuk potensi sementaranya pergerakannya apabila BCA ini berhasil untuk
bertahan ya di atas level 8100, maka untuk sementara mungkin akan kembali rebound teman-teman ya, mungkin menguji ke level 8500-an nih sementara waktu, tapi dengan syarat 8100 ini harus dijaga agar nggak jebol ya teman-teman. Kemudian yang kedua teman-teman, kita lihat Bank Mandiri. Hari ini Bank Mandiri juga terkoreksi cukup dalam teman-teman, minus 4%-an di level 9275. Secara volume juga kita lihat hari ini cukup besar, yang artinya ada buangan dari seller teman-teman. Secara jangka pendek untuk tren Bank Mandiri juga masih bearish ya atau koreksi. Nah kemudian di sini saya melihat mungkin di sekitar level 9000-an teman-teman. Ini merupakan support untuk Bank Mandiri ya. Nah dekat-dekat sini mungkin ada sedikit pantulan teman-teman atau technical rebound yang teman-teman bisa manfaatkan nih untuk trading. Tapi disclaimer on teman-teman ya, bukan berarti saya mengajak teman-teman untuk trading waktu Bank Mandiri sampai dengan 9000 nih. Nah itu sedikit dari Bank Mandiri teman-teman. Kemudian kita lihat ke Bank BNI teman-teman. Nah untuk Bank BNI hari ini closingannya di level 8725. Hari ini juga melemah cukup dalam, minus 3%-an teman-teman. Secara tren jangka pendek juga masih masuk bearish seperti bank-bank lainnya. Di sini untuk supportnya untuk Bank BNI saya melihat ada di harga 8.350 sampai dengan 8.600 teman-teman. Menurut saya potensi sementara Bank BNI mungkin masih mengalami koreksi, mungkin menguji ke level 8.350. Nah dari sini mungkin akan konsolidasi sebentar, baru nanti akan technical rebound teman-teman. Nah itu posisi sementara untuk Bank BNI ya. Dan untuk yang terakhir teman-teman, kita lihat Bank BRI. Di sini untuk Bank Rakyat Indonesia hari ini juga melemah, minus 3,5% di level 4.430. Secara tren juga jangka pendek masih masuk bearish teman-teman. Jadi sementara bisa dihindari dulu ya. Untuk supportnya kita lihat terakhir di sini di 4.500 juga dijebol hari ini teman-teman. Nah saya melihat ada support yang cukup penting juga di level 4.400 nih. Di sini support sementara untuk Bank BRI yang saya rasa bisa menjadi support yang cukup kuat teman-teman. Apabila Bank BRI ini bisa berhasil untuk bertahan di atas level ini, mungkin akan sedikit breakout ke bawah, baru nanti akan balik ke atas. Nah di sini teman-teman bisa manfaatkan untuk trading jangka pendek ya, untuk memanfaatkan technical reboundnya, mungkin sedikit menguji ke level 4.600-an ya teman-teman. Nah itu untuk sedikit teknikal dari Bank BRI teman-teman, dan juga bank-bank yang lainnya ya. Dan demikian teman-teman, hari ini saya nggak bahas untuk berita ya, saya hari ini lebih membahas ke emiten-emiten yang hari ini cukup terdampak nih, terutama di banking-banking kita yang hari ini turunnya cukup dalam. Mungkin teman-teman cukup banyak yang bertanya-tanya di mana bottomnya, mungkin kalau mau nyicil bisa di mana gitu teman-teman ya. Nah saya di sini memberikan sedikit insight, tapi bukan berarti apa yang saya analisakan ini pasti kejadian teman-teman ya. Jadi teman-teman harus lakukan analisa ulang kembali di setiap analisa yang saya berikan. Nah itu teman-teman untuk pembahasan IHSG Daily untuk hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Kemudian jangan lupa memberikan like di video ini teman-teman ya. Dan akhir kata sampai jumpa di video selanjutnya. Salam trade in.